Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan, menjelaskan mengenai reaksi, perisiklik, terutama reaksi yang bisa terjadi ketika sintesis organik. Namun, sebelum, memahami implementasi atau aplikasi, reaksi perisiklik dalam sintesis organik, maka, saya akan memaparkan, apa itu reaksi perisiklik dan, jenis-jenis dari reaksi perisiklik. Reaksi perisiklik itu suatu reaksi yang melibatkan keadaan transisi berupa siklik yang menyerupai karakter aromatis. Ada 3 jenis reaksi perisiklik. Yang pertama itu adalah penataan ulang sigmatropik atau Cope rearrangement, di mana Cope rearrangement ini itu hanya terjadi adanya pemindahan ataupun migrasi di antara atom-atomnya. Nah, kemudian reaksi perisiklik yang kedua ada elektrosiklik, sehingga di sini yang awalnya tidak siklik akan membentuk suatu siklik. Dan yang terakhir ada reaksi disorder. Nah, reaksi disorder inilah yang banyak dijumpai ketika proses sintesis organik. Nah, meskipun demikian, saya akan menjelaskan sedikit, perbedaan antara, penataan ulang sigmatropik, reaksi elektrosiklik dan juga reaksi disorder. Nah, untuk penataan ulang, sigmatoprik atau Cope rearrangement itu merupakan suatu, migrasi atau perpindahan dari suatu ikatan sigma pada sistem elektron V ke suatu posisi yang baru. Nah, contoh rearrangementnya atau perubahannya adalah tingkat 3,3, di mana di sini maksudnya adalah ikatan sigma pada karbon nomor 3 itu bermigrasi ke posisi baru yang berjarak 3 karbon. Contohnya ini. Nah, di sini terjadi, perpindahan, 3 3. Nah, ini pindah ke sini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, ya kan, sehingga terbentuklah, penataan ulang, sigmatropik yang baru. Nah, di sini biasanya, akan melibatkan keadaan transisi yang berkarakter seperti aromatis. Nah, ini tadi proses perpindahannya gitu kan, sehingga di sini akan, menyerupai keadaan transisinya, dengan karakter aromatis. Atau contoh yang lain, nah ini juga, nah di sini prosesnya ini ke sini gitu kan. Nah, kemudian, ini ke sini kan, dan ini ke sini, gitu ya. Jadi, sehingga akhirnya membentuk suatu ikatan siklik kalau yang ini. Kemudian juga sigmatropik itu bisa, terjadi pada penataan ulang pada reaksi Claisen. Jadi, ini, bisa mengalami, reaksi gitu ya, atau bisa mengalami penataan ulang di mana, di sini ikatan rangkap yang ada di sini dia berpindah ke sini, kemudian ikatan yang ada di sini dia berpindah ke sini. Nah, kemudian ikatan rangkap di sini dia akan membentuk, ke sini sehingga terbentuklah, suatu, molekul yang baru gitu ya. Sebetulnya, bukan molekul baru, hanya mengalami pemindahan atom-atomnya. Nah, bila posisi orto telah terisi, maka biasanya migrasi itu dapat berlanjut ke posisi para, gitu ya, untuk, di penataan ulang Claisen. Selanjutnya, reaksi perisiklik yang kedua ada reaksi elektrosiklik, yaitu suatu sikloadisi intramolekuler dengan suatu ikatan tunggal terbentuk di antara dua atom karbon terminal dari sistem elektron V yang terkonjugasi ataupun sebaliknya. Jadi di sini elektrosiklik itu adalah sikloadisi intramolekuler. Jadi dia akan membentuk yang awalnya tidak siklik menjadi siklik. Nah, di sini karakteristik dari reaksi elektrosiklik itu yang pertama mekanismenya tidak melibatkan intermediate radikal ataupun juga ionik.
Yang kedua, ikatan-ikatan yang dibentuk atau diputuskan dalam tahap serempak atau concerted dan melibatkan keadaan transisi yang siklik. Kemudian yang ketiga, memerlukan panas atau cahaya untuk inisiasinya dan reaksinya akan bersifat stereospesifik. Jadi di sini bisa mengalami reaksi elektrosiklik, yaitu suatu sikloadisi intramolekuler di mana ini ke sini membentuk ikatan baru, ikatan angka di sini ke sini sehingga membentuk suatu butena ya, butena. Nah, di sini dalam reaksi elektrosis ini selalu memerlukan panas atau cahaya untuk inisiasi. Nah, dalam tahapan pembentukan ataupun juga memerlukan panas tersebut untuk inisiasi ini bisa berlangsung secara konrototari dan disrototari untuk pembentukan ikatan sigmanya. Nah, untuk konrototari itu maksudnya adalah adanya rotasi orbital P yang terjadi atau berlangsung dengan arah yang sama. Nah, contohnya ini CH3 yang di sini dia akan mengalami rotasi orbital P-nya ini ke sini. Nah, sehingga terbentuklah ikatan yang baru gitu ya di sini dan si CH3-nya akan mengalami rotasi. Jadi ini ke sini gitu ya. Nah, kemudian ini ke sini. Nah, kemudian si CH3-nya dia mengalami rotasi orbital P dan arahnya sama. Nah, ini adalah konrototari. Sedangkan kalau disrototari adalah rotasi orbital P-nya berlangsung dengan arah yang berbeda. Jadi ini ke sini untuk reaksi elektrosikliknya, ini ke sini. Kemudian metil yang di sini dia berotasi ke arah sebelah sini, sedangkan yang satunya gitu ya dia berlawanan, jadi ini ke sini. Jadi yang satu ke sini, yang satu ke sini, jadi seperti berhadapan. Maka ini merupakan disrototari di mana kalau disrotatori itu memerlukan sinar UV, sedangkan kalau konrotatori itu biasanya memerlukan panas. Nah, di sini untuk reaksi elektrosiklik itu ada aturan yang mendasari reaksi perisiklik, terutama untuk reaksi elektrosiklik, yaitu aturan Woodward-Hoffmann. Di mana di sini ketika jumlah elektron V-nya 4N, berarti yang tidak memenuhi kaidah Haskell itu kalau kondisinya thermal gitu, suhu gitu ya, berdasarkan suhu maka atau panas, maka rotasi yang terjadi adalah konrotatori. Nah, sedangkan kalau jumlah elektron V-nya 4N dan kondisinya secara fitokimia dengan adanya sinar UV, maka rotasi yang terjadi adalah disrotatori. Nah, untuk kaidah Haskell itu kebalikannya. Nah, jadi kalau pada kondisi thermal itu terjadi rotasi disrotatori, sedangkan pada kondisi fotokimia itu rotasi yang terjadi adalah konrotatori. Jadi kalau konrotatori itu searah gitu ya, jadi ini ke kiri ya ke kiri dua-duanya, ke kanan dua-duanya. Sedangkan kalau disrotatori itu berlawanan. Jadi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, pergerakan gugus-gugus yang terikat pada pembentukan sikliknya. Nah, reaksi perisiklik yang terakhir yaitu reaksi Disalder. Nah, ini reaksi yang banyak terlibat pada proses sintesis organik untuk reaksi perisiklik. Di mana reaksi Disalder itu merupakan reaksi yang terbentuk dari suatu DNA dengan dienofil yang menghasilkan suatu edak Disalder yang berupa biasanya adalah sikloheksena. Nah, atau dengan kata lain di sini sama seperti pada elektrosiklik, reaksi Disalder itu merupakan reaksi sikloadisi yang bersifat stereospesifik. Nah, DNA yang yang terjadi ataupun yang disukai
itu yang, stereonya cis, dalam keadaan cis. Sedangkan untuk dienofil itu akan lebih menyukai ketika gugus-gugus yang terikat pada dienofilnya itu adalah gugus-gugus penarik elektron. Itu akan meningkatkan kereaktifan untuk reaksi Diels-Alder. Nah, bagaimana terkait mekanisme dari reaksi Diels-Alder? Nah, seperti pada reaksi perisiklik yang lain, reaksi Diels-Alder itu reaksinya serentak yang melibatkan adanya arah pergeseran elektron yang membentuk suatu siklik pada keadaan transisi state-nya. Nah, di sini ini DNA yang berbentuk stereonya adalah trans, tetapi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa untuk reaksi Diels-Alder itu lebih menyukai DNA yang posisinya cis, kemudian dengan dienofil, maka reaksinya itu akan serentak membentuk suatu sikloadisi pergerakan di sini ikatan V yang menghasilkan suatu siklik atau menjadi suatu siklik. Jadi ini ke sini kan, dan ini ke sini. Sehingga membentuk ikatan yang baru, membentuk siklik, dan hasilnya adalah suatu sikloheksena. Nah, kemudian reaksi Diels-Alder itu selalu melibatkan reaksi yang namanya diena dan dienofil. Dienofil berarti dia menyukai diena, gitu ya. Diena itu merupakan ikatan suatu akena yang memiliki 2 ikatan rangkap. Nah, di sini reaksi Diels-Alder itu akan berlangsung dengan baik ketika dienofilnya memiliki kekurangan elektron. Dengan kata lain, dia akan gugus-gugus yang terikat pada ikatan rangkapnya adalah gugus penarik elektron atau EWG. Jadi ikatan rangkap yang terkonjugasi dengan EWG, sehingga menyebabkan dienofilnya kekurangan elektron. Karena kita tahu diena itu kaya akan elektron, dienofil juga ada ikatan rangkap, ya kan? Jadi sama-sama ada ikatan rangkap, kita tahu sama-sama memiliki sifat nukleofilik. Oleh karena itu lebih disukai dienofilnya yang berkonjugasi dengan EWG, sehingga akan mengurangi sifat nukleofilitasnya. Dengan kata lain dienofilnya akan bersifat lebih kekurangan elektron karena ditarik oleh EWG, sehingga di sini akan lebih disukai oleh si diena. Nah, ini contohnya ada akrolin, suatu alfa beta karbonil tak jenuh yang berbau khas gitu ya pada lipid. Nah, maka ini reaksinya sikloadisi. Nah, ini dia ke sini, kemudian ini ke sini, dan ikatan rangkap yang di sini dia akan membentuk ikatan dengan yang ini. Sehingga terbentuk ikatan yang baru. Nah, ini suatu sikloheksena. Atau contoh yang lain, nah ini ke sini. Nah, ini adalah ada karbonil juga gitu ya yang menghasilkan adanya konjugasi dengan ikatan rangkapnya. Kemudian ini ke sini ya, dan ini ke sini. Nah, sehingga terbentuklah ikatan yang baru. Nah, contoh yang lain, nah ini ada dimetilasistilen dikarboksilat dienofilnya. Nah, ini juga ada gugus penarik elektron sehingga lebih disukai oleh diena. Maka bentuknya ini ke sini, kemudian ikatan rangkap yang satu di sini ke sini, kemudian ini ke sini, maka tinggal ada masih ada ikatan rangkap, sehingga di sini masih karena awalnya ikatan rangkap 3 sehingga jadi ikatan rangkap 2. Kemudian contoh yang lain, nah ini gitu ya, ini ke sini, kemudian ini ke sini, nah ini ke sini. Nah, ya. Nah, dengan kata lain, kalau dalam bentuk kursinya digambarkan seperti ini. Jadi ada siklik 5, kemudian kalau lebih, nah awalnya bentuknya seperti ini gitu ya.
Nah, jadi ada 2 siklik 5. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah ikatan yang baru. Ini akan kalau penggambarannya seperti ini akan lebih, stabil dibandingkan dengan menggambarkan seperti ini. Kemudian contoh yang lain, nah ini kan jadi ini ke sini gitu kan, kemudian ini ke sini dan ini ke sini. Nah sama ini juga awalnya bentuknya seperti ini gitu kan, tapi karena ini tidak stabil maka ini adalah ini siklik 6 dan juga ini siklik 5, ini akan lebih mudah menggambarkan seperti ini. Nah, kemudian juga ini bisa, nah ternyata ini ada 2 DNA yang bereaksi dengan satu dienofil. Nah, maka di sini awal mulanya ini ke sini gitu kan. Ini dengan ini ke sini, ini ke sini. Kemudian ada DNA yang lain di mana ini dienofilnya, maka bisa bentuknya seperti ini gitu ya digambarkannya. Ini ke sini kan, kemudian ini ke sini, sehingga ini ke sini, sehingga diperolehlah dark disorder-nya ini. Nah, untuk reaksi disorder itu terdapat stereospesifisitas di mana biasanya untuk produk atau dark disorder yang dihasilkan itu terkait dengan kestereoan. Nah, jika di sini dimetil maleatnya itu bentuknya, nah ini hampir sama gitu, ini juga ini dimetil maleat, kalau ini adalah dimetil fumarat, yang ini saling cis, yang ini saling trans. Maka ketika ini DNA direaksikan dengan dimetil maleat, maka akan dihasilkan suatu dark disorder-nya. Stereospesifiknya dua-duanya adalah mengarah ke mendekati bidang gitu ya. Sedangkan kalau untuk trans, maka yang satu mendekati bidang dan yang lainnya itu menjauhi bidang. Kalau untuk dienofilnya yang berbentuk trans. Ya, jadi ini akan membedakan sifat stereospesifikan dari dark disorder yang dihasilkan. Jika dienofil yang direaksikannya memiliki bentuk geometri yang berbeda. Kemudian ada stereospesifisitas, ada stereoselektivitas ya. Nah, kalau terkait dengan stereoselektivitas pada reaksi disorder itu mayor atau produk mayor dan produk minor pasti ya. Jadi kalau stereoselektivitas itu akan dihasilkan suatu produk mayor dan produk minor. Kalau stereospesifisitas itu biasanya posisi stereonya yang berbeda. Nah, di sini untuk stereoselektivitas dari reaksi disorder, produk mayor itu merupakan produk yang endo, di mana di sini yang mendekati bidang. Sedangkan kalau exo itu produk minor yang di mana yang menjauhi bidang gitu ya. Ini adalah yang menjauhi bidang, ini berada di satu bidang gitu ya atau mendekati bidang. Yang ini yang lebih banyak dihasilkan, yaitu produk endo dari hasil dark disorder-nya. Ini adalah DNA-nya, ini dienofilnya, ini ke sini gitu kan. Ini ke sini, kemudian ini ke sini, maka akan membentuk suatu 2 siklik 5. Nah, kemudian ini karbonilnya itu akan lebih menyukai di posisi endo atau berada di dalam bidang dibandingkan dengan yang exo. Nah, kenapa demikian? Nah, karena di sini pada posisi endo itu akan terjadi adanya overlap pada transisi state-nya. Oke, kita lihat contoh reaksi disorder. Nah, ini ada DNA, ini adalah dienofilnya. Nah, maka kita bisa membentuk ikatan yang baru dark disorder-nya ini ke sini gitu kan, ini ke sini, proses mekanismenya secara serentak ini ke sini, sehingga yang satu siklik 6 yang ininya adalah siklik 5 bisa digambarkan dengan konformasi kursi ya. Kemudian kalau ini ke sini gitu kan, ini ke sini, ini ke sini, sehingga akan diperoleh ini. Karena ini cis, nah maka ininya saling dua-duanya mendekati bidang. Kemudian
Kalau ini, nah ini juga sama, ini ke sini gitu kan, ini ke sini, dan ini ke sini, maka diperolehlah ikatan, duct disorder yang baru, seperti ini, ya. Nah, sekarang ini kebalikan, kalau tadi ditanya duct disorder-nya atau produknya, kalau ini ditanya Diena dan Dienofilnya, yang dimana produk disorder-nya adalah ini. Nah, maka kita bisa melakukan, caranya adalah dengan melalui pendekatan analisis, retrosintesis. Ini molekul targetnya, dilakukan diskoneksi, biasanya dilakukan diskoneksi di, posisi sini. Ya, jadi ini akan terjadi pemutusan ikatan. Nah, sehingga akan menghasilkan suatu Diena ini, ya kan, dan ini Dienofilnya. Kemudian ini seperti yang tadi gitu ya, di sini ada, 2 pembentukan ikatan, ini di sini dan di sini. Nah, sehingga, di sini ada 2 Diena dan Dienofilnya ini. Kemudian, ini juga bisa diputus, karena ini adalah ikatan yang barunya, maka di sini, ya, ini Dienanya, ini Dienofilnya. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan sintesis? Nah, ini kita lihat, ini contohnya adalah alfa beta karbonil tak jenuh gitu ya. Ini adalah suatu karbonil, ini adalah posisi alfa betanya ada ikatan rangkap. Nah, maka ini bisa dilakukan pemutusan di sini, maka akan dihasilkan suatu 1,6 di karbonil. Nah, kemudian di sini, dilakukan suatu rekoneksi sehingga akhirnya diperoleh, suatu, duct disorder. Nah, ini dengan, adanya IGF gitu ya, maka, ini akan berasal dari suatu Diena dan Dienofil, di mana di sini ini adalah senyawa yang, atau ikatan yang terbentuk, yang barunya gitu ya, sehingga dilakukan diskoneksi di sini. Nah, maka hasilnya merupakan, Diena dan Dienofil. Maka sintesisnya adalah ini Dienanya, ini Dienofilnya, nah reaksi Disalder, kemudian ini mengalami reaksi, reduksi dengan menambahkan litium aluminium hidrat. Nah, maka kemudian selanjutnya dilakukan ozonilisasi, akhirnya ditambahkan juga, natrium iodo, sehingga diperoleh molekul target. Ya, jadi ini ada reaksi Disalder yang proses pertamanya. Nah, ini aplikasi, penggunaan reaksi Disalder dalam proses sintesis organik. Nah, ini yang, bisa dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.